Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah mengambil keputusan besar dalam mengubah susunan jabatan strategis di lingkungan TNI. Sebanyak 76 perwira tinggi, termasuk Maijen dan Brigjen, dirotasi dan dimutasi dalam jabatan baru. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 1332/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Tentunya, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita. Apa yang menjadi alasan di balik keputusan ini? Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi struktur dan kinerja TNI ke depan? Dan apa yang akan terjadi dengan para perwira tinggi yang dirotasi dan dimutasi ini? Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Maijen TNI Admil Nur Jamil, misalnya, akan menjadi staf khusus Kasat. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN. Apa yang membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai staf khusus Kasat? Dan bagaimana ia akan membantu Kasat dalam menjalankan tugasnya? Brigjen TNI Bayu Permana, di sisi lain, akan menjadi Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasdam E6 MLW. Apa yang membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN? Dan bagaimana ia akan membantu BIN dalam menjalankan tugasnya? Dan masih banyak lagi perwira tinggi lainnya yang dirotasi dan dimutasi. Ada yang menjadi Kasatwas Unhan, ada yang menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI, dan ada yang menjadi Danseskoat. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tentunya, keputusan ini akan mempengaruhi struktur dan kinerja TNI ke depan. Bagaimana para perwira tinggi ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya? Dan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi kinerja TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia? Kita juga tidak dapat melupakan para perwira tinggi yang akan pensiun. Maijen TNI Susilo Adi Purwantoro, misalnya, akan pensiun dan menjadi Pati Mabes TNI Ed. Apa yang akan ia lakukan setelah pensiun? Dan bagaimana ia akan membantu TNI dalam menjalankan tugasnya meskipun ia sudah tidak aktif lagi? Demikian pula dengan Maijen TNI Beni Oktaviar, Maijen TNI Rudi Widodo, Maijen TNI Joko Purwoputranto, dan lain-lain. Mereka semua akan pensiun dan menjadi Pati Mabes TNI Ed. Apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun? Dan bagaimana mereka akan membantu TNI dalam menjalankan tugasnya meskipun mereka sudah tidak aktif lagi? Kita dapat melihat bahwa keputusan ini akan mempengaruhi struktur dan kinerja TNI ke depan. Bagaimana para perwira tinggi ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya? Dan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi kinerja TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia? Tentunya, kita semua akan terus memantau dan mengikuti perkembangan ini. Bagaimana para perwira tinggi ini akan menjalankan tugasnya? Dan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi kinerja TNI ke depan?